Bab 163, Leveling Gila. Ini adalah, Si Feng memandang ke arah langit, menemukan bahwa lingkaran sihir ini jauh lebih kuat daripada yang dibayangkannya. Bahkan mantra tier 2 tidak sekuat ini. Lingkaran sihir benar-benar mengguncang langit. Ini jelas bukan sesuatu yang bisa dilakukan tier 2. Meskipun Si Feng tidak tahu persis seberapa kuat bintang cahaya itu, selama mungkin melampaui mantra tier 2, itu akan cukup untuk berurusan dengan badak yang mengejarnya. Kekuatan sihir yang sangat kuat. Blackie melihat ke langit, ke arah elemen cahaya yang berkumpul dengan gila di lingkaran sihir, dengan mata yang dipenuhi dengan rasa tidak percaya. Ini adalah sihir paling kuat yang dia lihat sejak dia mulai memainkan domain dewa. Saat lingkaran sihir di langit mengumpulkan jumlah sihir yang tak ada habisnya, badak-badak di tanah panik. Mereka mulai mengepung Si Feng mati-matian dari segala penjuru dalam upaya untuk menghilangkan rasa takut di hati mereka. Akibatnya, Si Feng harus berurusan dengan serangan simultan dari lebih dari selusin badak rawa. Ruang yang tersedia baginya untuk menghindar sangat terbatas. Untungnya, ia mengalami pengurangan kerusakan fisik sebesar 80%, dan ia bisa menghasilkan 5% HP-nya setiap detik. Menghadapi tanpa kemungkinan untuk menghindari serangan yang masuk, Si Feng tiba-tiba melompat ke langit dan mengaktifkan Ice Blue Devil Flame. Api biru jernih langsung menutupi tubuhnya, sementara kekuatan guntur dan api berkumpul di sekitar Abyssal Blade. Ledakan api guntur. Saat Abyssal Blade jatuh, guntur dan api menelan dan melahap semua monster dalam radius 5 yard. Kerusakan minus 626 poin muncul di atas kepala monster, dan bahkan ada beberapa badak yang menerima serangan kritis, menyerah pada lebih dari minus 1000 kerusakan. Semua badak yang diserang Si Feng jatuh ke kondisi pingsan, tidak dapat bergerak selama 4 detik. Monster yang mengelilingi Si Feng dalam keadaan pingsan membentuk penghalang alami, memberikan Si Feng nafas pendek. Apakah ini mulai? Si Feng mendeteksi bahwa lingkaran sihir emas di langit telah selesai mengumpulkan kekuatan sihir. Lingkaran sihir kemudian berubah menjadi bintang jatuh dari langit. Sebelum bintang jatuh bertabrakan dengan tanah, Si Feng melemparkan Thundering Flash ke badak satu mata. Sayangnya, 3 garis guntur tidak memberikan banyak kerusakan pada One Eye. Ketiga serangan hanya menyebabkan sekitar minus 900 kerusakan. Namun, tujuan Si Feng bukanlah kerusakannya, tetapi efek amplifikasi kerusakan tambahan 20%. Itu akan memungkinkan Star of Light menimbulkan kerusakan besar pada One Eye. Akhirnya, bintang penembakan emas mencapai tanah, mendarat di tengah badak. Sebuah ledakan terjadi, dan cahaya yang menyilaukan melahap setiap inci rawa besar. Dari posisi yang tinggi, Blackie dan Lonely Snow melihat kerusakan lebih dari minus 1000 poin muncul di atas semua badak di rawa. Ada juga banyak yang menerima serangan kritis, menerima lebih dari minus 2000 kerusakan. Selain itu, badak yang dekat dengan pusat gempa menerima kerusakan lebih dari minus 3000 poin, dan beberapa bahkan menerima kerusakan menakutkan lebih dari minus 6000 poin. Badak tingkat 20 swamp hanya memiliki 3200 HP, sedangkan badak elit bertanduk elit memiliki 17500 HP. Bahkan kepala suku badak satu mata hanya memiliki 50.000 HP. Minus 3000 kerusakan bukan cedera ringan. Ao, satu mata marah. Segera mengarahkan pandangan marahnya pada Blackie. Bukan hanya kepala mata badak. Semua badak lain juga mengalihkan kemarahan mereka ke Blackie, karena kerusakan yang disebabkan Blackie terlalu tinggi.
Ada banyak badak rawa yang langsung mati karena serangan tunggal ini. Namun, pada saat monster badak ini mengarahkan pandangan marah mereka ke arah Blackie, bintang jatuh berwarna emas kedua muncul di langit. Itu juga turun. Kali ini, dampak dari bintang jatuh menyebabkan 10% lebih banyak kerusakan daripada yang sebelumnya. Serangan ini memusnahkan semua badak rawa level 20, dan hanya elit HP tinggi dan kepala suku satu mata tetap hidup. Namun, ini bukan akhir. Dengan setiap detik yang lewat, selama total 15 detik, bintang jatuh akan muncul dan turun dari langit. Selain itu, setiap bintang jatuh akan memberikan 10% lebih banyak kerusakan daripada yang sebelumnya. Elit yang berperingkat badak bertanduk Twin hanya bisa bertahan sampai bintang jatuh yang kelima sebelum mati sepenuhnya. Sementara itu, kepala suku satu mata tetap hidup. Tatapan marahnya berubah mematikan saat menatap Blackie di atas lereng tinggi. Kepala suku satu mata langsung mengamuk, pertahanan dan kekuatan serangannya sangat meningkat saat ia maju mundur. Aku tidak akan membiarkanmu pergi. Si Feng menggunakan Wind Blade dan tiba di depan One Eye Rhino Chieftain. Dia kemudian menikam Abyssal Blade padanya. Abyssal Beam. 9 rantai Abyssal langsung melilit One Eye, mencegahnya bergerak bahkan 1 inci. Setelah itu, rentetan demi rentetan bintang cahaya menabrak rawa. Dari kerusakan awal -3.000, kerusakan sekarang telah terakumulasi hingga lebih dari -7.000 kerusakan. Rhino Chieftain 50,000 HP satu mata dengan sangat cepat terkuras menjadi 0. Kemudian menghilang dalam cahaya yang menyilaukan, meninggalkan tumpukan barang. Setelah bintang cahaya berakhir, seluruh rawa menjadi sunyi senyap. Semua monster di dalamnya telah berubah menjadi abu, meninggalkan tumpukan di atas tumpukan item. Pada saat yang sama, cahaya keemasan mengelilingi tubuh Blackie dan Lonely Snow. Dalam sekejap, level mereka melonjak dari level 11 ke level sedikit di atas level 13. Si Feng juga naik menjadi 92% dari level 13, hanya utas dari level 14. Ini, Blackie memandang tongkat di tangannya, lalu menatap rawa. Dia tidak tahu bagaimana mengekspresikan emosi yang memenuhi hatinya. Tidak hanya bintang cahaya membunuh monster elit level 20, bahkan membunuh elit khusus level 20. Kekuatannya mungkin jauh melebihi imajinasi Blackie. Sebelumnya, mereka telah menikmati kecepatan leveling yang sangat iri. Sekarang, bagaimanapun, itu tidak lagi iri, tetapi mengejutkan. Mereka naik 2 level hanya dalam waktu lebih dari 10 detik. Selain itu, mereka telah naik dari level 11 ke level 13 dan tidak dari level 1 ke level 3. Bahkan pemain elit harus menggiling selama 5 atau 6 hari untuk mendapatkan EXP dalam jumlah yang menakutkan. Namun, mereka mencapainya dalam sekejap mata. Ini terlalu berat. Jika skill ini digunakan dalam pertarungan tim, tidak peduli seberapa kuat tim musuh, mereka masih harus menyerah. Lonely Snow tanpa sadar bergidik ketika dia berbicara. Hanya sekarang mereka benar-benar mengerti mengapa semua guild besar itu begitu putus asa untuk mendapatkan item peringkat epic. Bahkan jika mereka harus mengorbankan anggota yang tak terhitung jumlahnya, mereka masih akan rela memilih untuk membanjiri monster-monster kuat itu dengan nyawa rakyat mereka. Selama mereka mendapatkan item peringkat epic, baik itu naik level atau mengamankan peralatan tingkat tinggi, semuanya akan menjadi jauh lebih mudah. Adegan saat ini sebelum Blackie dan Lonely Snow adalah contoh sempurna. Belum lagi elit khusus,
Star of Light dapat menimbulkan kerusakan besar bahkan untuk bos bidang peringkat kepala suku. Ini jelas bukan suatu prestasi yang bisa dicapai oleh sebuah pesta, lengkap dengan peralatan rahasia perak. Bantuan yang diberikan oleh item peringkat epik untuk pengembangan lokakarya sangat besar. Itu jauh melampaui kegunaan lebih dari 100 item peringkat rahasia perak. Pembantaian bintang cahaya menyebabkan kelompok Si Feng menghasilkan banyak level 15 hingga level 20 bronze dan peralatan misterius besi. Ada juga banyak batu permata yang bervariasi. Paling tidak, nilai total semua item ini adalah 10 koin emas atau lebih. Akhirnya berakhir. Si Feng melepaskan napas lega. Jika bukan karena bintang cahaya, dia pasti tidak bisa bersaing dengan elit khusus level 20 yang mengamuk. Namun, ia berhasil memverifikasi kecakapan bintang cahaya secara pribadi. Dia sekarang bisa mengirim Blackie dan yang lainnya ke peta level 22, Crystal Forest, untuk naik level. Tingkat drop untuk batu permata di hutan kristal jauh lebih tinggi daripada di hutan cahaya bulan. Tidak hanya mereka bisa naik level dengan cepat, tetapi mereka juga bisa mendapatkan banyak uang dan peralatan dan batu permata yang sangat berharga. Selain itu, mustahil bagi musuh mereka untuk menemukan Blackie dan yang lainnya, membunuh 3 burung dengan 1 batu. Setelah ketiganya merapikan semua jarahan, Si Feng berniat untuk melakukan perjalanan kembali ke kota untuk membersihkan inventarisnya. Pemimpin, situasi yang kamu ingin aku selidiki sudah terjadi. Beberapa guild sudah mulai mengambil tindakan. Haruskah kita mulai mengambil tindakan sekarang? Kola, yang berada di kota Daun Merah, tiba-tiba menghubungi Si Feng, wajahnya dipenuhi kegembiraan. Besar. Tepat waktu. Aku sudah menunggu lama untuk saat ini. Zero Wing Workshop kami juga harus mulai mengambil tindakan sekarang. Si Feng tersenyum cerah. Sudah saatnya kita memamerkan kekuatan Zero Wing Workshop. Bab 164, Krisis Pertama. Kola bingung ketika dia mendengar kata-kata Si Feng. Tunjukkan kekuatan dari Zero Wing Workshop. Yang lain terus-menerus menargetkan mereka bertiga, jadi mereka bersembunyi di kota Daun Merah selama ini. Mereka tidak memiliki kesempatan untuk meninggalkan kota untuk mengerjakan dan mencari, dan mereka semua hanya tingkat 7 saat ini, mereka hanya sedikit lebih kuat dari rata-rata pemain. Mereka sama sekali tidak memiliki peluang untuk bersaing dengan anggota guild lainnya. Jika situasi ini berlanjut, level mereka akan, cepat atau lambat, akan tertinggal bahkan dari rata-rata pemain. Apakah pemimpin memberitahu kami untuk naik level? Kola tumbuh bersemangat memikirkan kemungkinan ini. Ini terlalu bagus. Kami ditahan sampai mati dengan terus-menerus tinggal di kota. Akan baik-baik saja bahkan jika kita harus membantai jalan keluar kita. Kalian bertiga menungguku di dalam hotel di area perdagangan. Aku akan segera ke sana. Si Feng tidak menjelaskan lebih lanjut, hanya mengungkapkan senyum samar. Kakak Feng, apa yang membuatmu begitu bahagia? Blackie bertanya dengan rasa ingin tahu, melihat senyum gembira Si Feng. Sesuatu yang bagus. Kalian berdua, tetap di sini dan terus naik level. Aku akan membawa Kola dan yang lainnya nanti. Setelah kamu membawa mereka ke level 10, pergi ke White River City untuk melakukan beberapa pencarian tingkat tinggi, kata Si Feng. Brother Feng, yakinlah, sekarang setelah aku sepenuhnya diarahkan pada perunggu level 15 dan peralatan Iron Misterius serta memiliki perlindungan magis. Membawa Kola dan yang lainnya akan sangat mudah, Blackie meyakinkan pemimpinnya. Dia adalah level 13 sekarang dan bahkan memiliki staf peringkat epik.
Jika dia tidak bisa membawa Kola dan yang lainnya ke level 10 dengan cepat, dia mungkin akan kembali bermain dengan lumpur daripada bermain domain dewa. Ketika Kola dan yang lainnya melihat level kita, mereka akan terkejut. Dan ketika mereka melihat staf Blackies Epic berperingkat, perlindungan Mavis, mereka akan tercengang. Aku bahkan ingin sekali melihat ekspresi mereka, canda Lonely Snow. Betul, Kola dan yang lainnya tidak mungkin membayangkan bahwa, hanya dalam beberapa jam saja, kami beralih dari bersembunyi dari pengejaran Martial Union menjadi mencapai level 13. Kami telah mengambil peringkat 3 teratas dalam kerajaan Star Moon dan bahkan memiliki epic senjata sekarang. Dibandingkan dengan sebelumnya, itu seperti perbedaan antara langit dan bumi. Jika aku berada di posisi mereka, bahkan aku tidak akan mempercayainya. Blackie menjadi semakin gembira karena memikirkan ekspresi terkejut dari Kola dan yang lainnya. Kalian. Si Feng tak berdaya tersenyum saat melihat kedua rekan satu timnya. Segera setelah itu, dia mengeluarkan Return Scroll, berteleportasi ke Red Leaf Town. Tanda hubung. Pada saat ini, ada banyak perubahan yang terjadi di kota Daun Merah juga. Jumlah pemain yang membeli peralatan di area perdagangan tumbuh lebih besar, dan seruan teriakan yang tak berkesudahan untuk memenuhi udara wilayah perdagangan. Ada banyak pemain baru berjalan-jalan dan melihat kios-kios yang didirikan di sepanjang jalan, mencari barang-barang dan peralatan yang diperlukan. Sementara itu, di dalam hotel di area perdagangan, aku sebelumnya telah meminta kalian untuk mengumpulkan Hearthstone. Jadi berapa banyak sebenarnya yang sudah kamu kumpulkan? Mengapa jumlah Whetstones masih 0? Ekspresi kehancuran yang tidak stabil berubah suram saat dia bertanya. Dia tiba-tiba berdiri setelah melihat laporan bawahannya. Bos Unstable, di bawah perintahmu, kami mati-matian mencoba membeli semua Hearthstone yang tersedia. Namun, kami tidak yakin mengapa. Tetapi Hearthstone sangat langka di pasaran saat ini. Apalagi harganya sangat mahal. Setelah banyak tekad, kami hanya berhasil mengumpulkan sedikit lebih dari 4 tumpukan. Namun, persekutuan kami baru-baru ini mulai merawat Forges, sehingga tingkat keberhasilan mereka membuat Whetstones sangat rendah. Jadi, kata bawahan itu dengan takut-takut. Peng. Kehancuran yang tidak stabil menghantam tinjunya ke meja, menggeram, kalian banyak sampah yang tidak berguna. Aku dengan jelas memberitahu kamu semua tentang masalah ini sejak lama, dan 3 atau 4 jam telah berlalu. Namun, kalian bahkan tidak bisa menghasilkan Whetstone tunggal? Bagaimana seharusnya tim elit naik level seperti ini? Kenapa aku bahkan membutuhkan kalian di sini? Petik 2. Bos tidak stabil, mungkin persekutuan lain telah menemukan masalah senjata mereka memburuk dengan cepat? Mungkin itu sebabnya kami hanya berhasil membeli beberapa tumpukan Hearthstone? Kata Berserker, Five Rods. Itu kemungkinan besar. Lagi pula, itu bukan hanya guild kita yang naik level di area monster level tinggi. Namun, Hearthstone tidak persis langka, dan mereka dapat diperoleh dari area monster level 2 atau lebih tinggi. Selain itu, biasanya tidak ada yang menyentuh benda-benda itu, jadi seharusnya ada tumpukan besar yang tersedia di kota Daun Merah sekarang. Seharusnya juga ada banyak pemain yang menjualnya di auction house. Kami juga menemukan masalah ini dengan cukup cepat, jadi bahkan jika persekutuan lain telah mengambil tindakan, tidak mungkin bagi mereka untuk membeli semuanya segera. Kehancuran yang tidak stabil mengangguk, lalu menggelengkan kepalanya lagi. Dia tidak bisa memahami situasinya. Setelah mereka mulai berburu pesta Yifeng,
mereka menemukan bahwa daya tahan senjata mereka turun sangat cepat. Pada awalnya, mereka tidak memperhatikannya, hanya fokus pada naik level dan pencarian mereka untuk pesta Ye Feng. Namun, sebelum mereka menemukan Ye Feng, peralatan dan senjata mereka sudah dekat dengan Memo. Tanpa pilihan, mereka harus menyerah mencari Ye Feng, kembali ke kota untuk memperbaiki peralatan mereka. Meskipun perjalanan kembali menyia-nyiakan banyak waktu, peralatan tim elit sangat berharga. Jika mereka tidak memperbaiki semuanya tepat waktu, mengakibatkan peralatan mereka berubah menjadi Memo, persekutuan akan menderita kerugian yang tidak dapat dipulihkan. Selain itu, tanpa peralatan, mereka juga tidak akan memiliki cara untuk menggiling dan naik level. Karena itu, mereka perlu mengembalikan dan memperbaiki peralatan mereka. Setelah memperbaiki peralatan mereka, Unstable Devastation mulai mendengar keluhan dari bawahannya. Biaya perbaikannya terlalu mahal, kata mereka. Biaya perbaikan hampir menghabiskan semua uang yang mereka miliki. Adapun kelas yang mengenakan baju besi piring, mereka bahkan terpaksa meminjam uang dari orang lain untuk biaya perbaikan. Situasi ini membuat Unstable Devastation tercengang. Semua pemain ini adalah elit di antara elit. Biasanya, mereka membawa banyak uang pada orang-orang mereka, dan mereka dianggap kaya. Namun, kekayaan mereka tidak cukup untuk menutupi biaya. Unstable Devastation dengan cepat menemukan inti masalahnya. Semakin rendah daya tahan yang tersisa dari sebuah peralatan, dan semakin tinggi tingkat peralatan itu, semakin mahal biaya perbaikan yang dihasilkan. Grinding area monster level tinggi sangat mengurangi daya tahan peralatan. Melakukan perjalanan ke sana kemari dari kota ke daerah-daerah tingkat tinggi ini juga mengharuskan mereka untuk membuang setidaknya 2 hingga 3 jam. Selain itu, mereka dapat, paling banyak, tinggal selama 3 hingga 4 jam di area monster tingkat tinggi ini sebelum mereka perlu kembali ke kota untuk memperbaiki peralatan mereka. Ini berarti bahwa mereka harus menghabiskan hampir separuh waktu mereka di domain dewa hanya bepergian. Akibatnya, waktu yang dibutuhkan untuk naik satu tingkat hampir 2 kali lipat. Jika mereka bisa meniadakan waktu perjalanan, kecepatan leveling mereka akan melampaui pemain lain. Ketika Unstable Devastation memikirkan hal yang sangat penting ini, ia segera menginstruksikan bawahannya untuk mencari solusi untuk masalah ini. Solusi yang dihasilkan adalah Whetstones. Meskipun item ini hanya bisa memperbaiki sejumlah kecil daya tahan senjata, bahkan jumlah kecil itu sudah cukup. Dibandingkan dengan peralatan yang digunakan untuk perlindungan, daya tahan senjata menurun pada tingkat yang jauh lebih besar. Jika mereka menggunakan Whetstones untuk memperbaiki senjata mereka, total biaya akan jauh lebih sedikit daripada memperbaikinya di smithy. Oleh karena itu, Unstable Devastation dengan cepat memerintahkan bawahannya untuk membeli Whetstones. Namun, mereka dengan cepat menemukan bahwa pemalsu biasanya tidak membuat item ini karena harganya terlalu tinggi. Apalagi Whetstones biasanya tidak laku sama sekali. Unstable Devastation hanya dapat mengambil langkah mundur sekali lagi, dan sebagai gantinya, memilih untuk membeli Hearthstone, bahan yang diperlukan untuk membuat Whetstones. Hearthstone juga barang yang relatif murah. Mereka terutama digunakan untuk membuat Whetstones dan komponen teknik tertentu. Setiap tumpukan hanya sekitar 30 koin tembaga, dan ada 20 ditumpukan, yang berarti bahwa mereka bisa membuat 20 Whetstones dari satu tumpukan Hearthstone. Namun, Unstable Devastation telah menerima berita yang lebih mengejutkan.
Jika mereka tidak dapat membeli Whetstones secara langsung, maka jadilah itu. Namun, bagaimana bisa Hearthstone sulit dibeli juga? Pada kenyataannya, bukan hanya Martial Union yang telah menemukan masalah ini, persekutuan lain juga menemukan masalah ini. Pada saat mereka mencoba membeli Hearthstone, mereka tiba-tiba menemukan bahwa, apakah itu rumah lelang atau kios-kios di kota, hanya ada sedikit Hearthstone yang tersisa. Itu masih jauh dari cukup bagi para pemalsu di persekutuan mereka sendiri untuk menciptakan Whetstones. Tanda hubung. Di tempat lain, Si Feng baru saja menginjakkan kaki di jalan utama area perdagangan. Dia memperhatikan ketika berbagai guild besar mencoba membeli Hearthstone dengan harga tinggi, mereka membeli setiap tumpukan seharga 80 koin tembaga. Harga Hearthstone telah lebih dari 2 kali lipat. Segera, Si Feng merasakan sukacita yang intens di dalam hatinya. Saat yang telah lama dinanti-nantikan akhirnya tiba. Namun, ini baru permulaan. Dia masih ingin menambahkan minyak ke api, menyebabkan harga melambung tinggi. Bab 165, Pilihan Bodoh. Si Feng benar-benar mengabaikan harga tinggi yang mau dibayar oleh guild ini. Dia langsung menuju ke hotel yang ditunjuk. Dia telah menimbun Hearthstone begitu lama, ke titik di mana dia telah membeli 90% dari Hearthstone yang tersedia di White River City. Jadi, dia tidak akan mengungkapkan tangannya hanya untuk sedikit keuntungan ini. Saat ini, bahaya daya tahan peralatan baru saja dimulai. Seiring dengan peningkatan level pemain yang konstan, mereka akan menuju area monster di level yang lebih tinggi. Dengan sangat cepat, pemain akan menemukan masalah mengenai daya tahan peralatan mereka dan pentingnya Whetstones. Jika mereka tidak memiliki Whetstones, itu akan sangat mempengaruhi kecepatan leveling mereka, dan sebagai hasilnya, orang lain akan meningkatkan jarak di antara mereka. Hasil ini telah menyebabkan permintaan Whetstones melambung, mereka sama populernya dengan ramuan generasi yang biasa digunakan dan ramuan pemulihan mana. Sementara itu, Hearthstone diminta untuk membuat Whetstones. Seiring dengan meningkatnya permintaan Whetstones, harga Hearthstone masih akan meningkat beberapa kali lipat. Dalam kehidupan Si Feng sebelumnya, Hearthstone pernah dijual dengan harga maksimum 3 koin perak per tumpukan, harganya telah naik 10 kali lipat dari aslinya. Saat ini, karena evolusi domain dewa dan investasi perusahaan besar, sumber daya yang tersedia lebih berharga daripada di kehidupan Si Feng sebelumnya. Kemungkinan besar, harga Hearthstone akan meningkat ke rekor tertinggi. Harga saat ini 80 tembaga per tumpukan hanya awal. Kota Redleaf, area perdagangan, Black Rose Bar. Pada saat ini, Fire Dance telah mengumpulkan seluruh timnya untuk membahas hal-hal mengenai pengembangan masa depan tim. Tim Fire Dance sering mengunjungi bar mawar hitam ini, karena menempati wilayah yang lebih terpencil, sangat sedikit pemain yang datang ke tempat ini. Dengan demikian, tempat ini menjadi tempat berkumpulnya tim Fire Dance. Setiap kali mereka menyelesaikan serangan dungeon atau mendapatkan beberapa barang berharga, mereka akan datang ke bar ini untuk merayakannya. Fire Dance, kami mengerti apa niatmu. Namun, aku masih akan memberitahu kamu hal yang sama. Kami hanya memainkan domain dewa untuk menghabiskan waktu, dan kami tidak memiliki ambisi besar. Kami memilih untuk bebas, dan kami tidak berencana untuk memperoleh pencapaian apapun melalui domain Tuhan. Jika kamu ingin aku bergabung dengan orang yang disebut tim Ye Feng, aku hanya bisa memberitahu kamu bahwa aku minta maaf. Petik 2. Itu benar, Fire Dance. Jika itu adalah situasi normal,
mungkin bergabung akan baik-baik saja. Namun, Ye Feng memiliki daging sapi dengan Martial Union, dan saat ini, Martial Union juga menargetkan kita. Martial Union telah mengeluarkan kata-kata itu, jika kita tidak memutuskan hubungan kita dengan Ye Feng dan meminta maaf kepada mereka. Kita tidak akan pernah perlu berpikir tentang meninggalkan kota untuk naik level dan mencari. Jika kita meninggalkan kota, mereka hanya akan membunuh kita dan mengirim kita kembali. Jika kita bergabung dengan tim Ye Feng, apakah kita akan berakhir dalam situasi yang lebih buruk? Petik 2. Betul, Martial Union terlalu kuat sekarang. Tidak mungkin Ye Feng dapat membangun dirinya di kota daun merah. Jika kamu ingin kami bergabung dengan tim Ye Feng, aku hanya bisa mencari jalan keluar lain dari ini. Petik 2. Aku juga berbagi pendapat ini. Kami telah kehilangan banyak level kami. Dan rata-rata kami saat ini hanya level 5. Kami hanya dapat meminta maaf kepada Martial Union jika kami ingin memiliki kemungkinan untuk terus bergaul di kota daun merah. Jika kita bergabung dengan tim Ye Feng, kita akan benar-benar selesai. Petik 2. Menurut penyelidikan aku, cabang Martial Union di Redleaf Town sepenuhnya di bawah kendali orang yang disebut Unstable Devastation. Dia telah mengumpulkan semua pemain dari Martial Union di 5 kota berbeda ke Redleaf Town, dan dia siap untuk habis-habisan berkembang di Redleaf Town. Ada banyak ahli dari Martial Union di Redleaf Town sekarang. Perlakuan guild mereka murah hati, dan tingkat perkembangannya sangat cepat. Aku mendengar bahwa jumlah anggota mereka telah melebihi 1.000, dan di antara mereka, ada lebih dari 200 anggota elit. Mereka jauh lebih kuat dari sebelumnya. Petik 2. Martial Union memiliki kemampuan untuk terus-menerus menargetkan kita dan mencegah kita meninggalkan kota untuk menggiling dan naik level. Kami mampu memprovokasi mereka lebih lama lagi. Bahkan jika kita mencapai level 10 dan pergi ke kota Sungai Putih, jumlah anggota Martial Union akan melebihi 10.000 pada saat itu. Itu hanya masalah sederhana bagi mereka untuk berurusan dengan kita. Adalah kesalahan untuk memprovokasi mereka sejak awal. Satu-satunya jalan keluar dari kekacauan ini adalah dengan menawarkan permintaan maaf kepada mereka. Petik 2. Benar, aku setuju juga. Tujuan awal kami dalam memainkan domain dewa adalah hanya untuk main-main. Kami benar-benar berbeda dari Ye Feng yang telah melibatkan diri dalam pertarungan dengan Martial Union. Jika kamu, Fire Dance, ingin bergabung dengannya, tolong jangan seret kami juga. Kami tidak ingin berada di bawah pengawasan 24 jam sehari. Petik 2. Fire Dance tidak mengharapkan semua orang menyuarakan pendapat mereka. Mereka semua menyatakan penolakan mereka untuk bergabung dengan tim Si Feng, dan mereka bahkan ingin dia meminta maaf kepada Martial Union. Hah, aku mengerti. Aku hanya akan menanyakan ini untuk yang terakhir kalinya. Jika ada di antara kamu yang mau bergabung dengan tim Ye Feng bersamaku, tolong berdiri di sisiku. Tarian Api memahami masalah mereka. Sebelumnya, mereka semua adalah gamer veteran dari game realitas virtual. Namun, game realitas virtual yang mereka mainkan sebelumnya hanya memiliki basis pemain dalam ratusan ribu. Bahkan sampai tahap akhir dari permainan, persekutuan papan atas hanya akan memiliki beberapa ribu anggota. Di sisi lain, domain dewa telah menjelaskan kepada mereka arti sebenarnya dari persekutuan besar dan kekuatan sejati sebuah permainan dengan lebih dari 2 miliar pemain di seluruh dunia. Gods Domain benar-benar berbeda dari game realitas virtual lainnya. Itu benar-benar menghancurkan konsep mereka tentang game realitas virtual,
karena praktis adalah realitas kedua. Sebelumnya, mereka tidak berpikir ada sesuatu yang istimewa tentang berbagai guild besar. Hanya sekarang mereka benar-benar mengerti betapa menakutkan guild bisa dalam permainan realitas virtual. Hanya anggota Martial Union di dalam satu kota mencapai ribuan, dan itu masih meningkat. Jika mereka mencapai kota Sungai Putih, jumlah anggota mereka akan mencapai puluhan ribu. Tim pemain independen seperti mereka tidak mampu memprovokasi guild sebesar itu. Selain itu, persekutuan besar seperti Martial Union hanya persekutuan yang tidak memiliki peringkat. Adapun persekutuan kelas 3, kelas 2, dan kelas 1, mereka adalah eksistensi tirani. Meskipun Martial Union adalah eksistensi yang sangat menakutkan di kota Daun Merah, kinerja mengejutkan Ye Feng telah sangat terukir dalam jiwa Fire Dance. Dia benar-benar berpikir bahwa dia telah membuang-buang waktu untuk memainkan game-game lain sebelumnya. Saat ini, hanya pikiran untuk mengikuti Ye Feng yang memenuhi hatinya. Dia ingin mengenal dan mengalami dunia para ahli puncak. Fire Dance, bangun, oke. Kami tidak akan mengikuti kamu. Saat ini, satu-satunya jalan keluar dari kekacauan ini adalah dengan meminta maaf. Pernahkah kamu bermimpi menjadi ahli dalam domain dewa? Jika kamu terus bertarung dengan Martial Union, kamu akan pergi dari tujuan itu. Berhentilah menjadi konyol dan bertindak bodoh. Petik 2. Setelah Fire Dance selesai berbicara, selain dari Water Buffalo, tidak ada satu orang pun yang berjalan menuju posisi Fire Dance. Mereka semua menundukkan kepala, merasa bahwa Fire Dance terlalu bodoh. Dia benar-benar telah disihir oleh Ye Feng agar dia menggali kuburnya sendiri dengan bergabung dengannya. Baiklah, karena kalian telah memutuskan, Water Buffalo dan aku akan bergabung dengan Big Brother Ye Feng sendirian. Suasana Fire Dance mereda setelah mendengar keputusan semua orang. Mereka telah bergabung satu sama lain setelah banyak kesulitan, bermimpi mencapai beberapa prestasi di domain dewa. Namun, hasilnya akhirnya seperti itu. Segera setelah itu, Fire Dance membuka daftar teman-temannya, memilih Ye Feng, dan menghubunginya. Sebelumnya, dia telah memberitahu Ye Feng bahwa dia akan menghubungi dia setelah berbicara dengan timnya. Sekarang setelah semua orang menyelesaikan diskusi mereka, dia harus memberitahu dia. Kakak Ye Feng, aku selesai di sisiku, kata Fire Dance, kecewa. Meskipun dia sudah lama menebak hasil seperti itu, dia awalnya berpikir bahwa 3 atau 5 orang lain akan mengikutinya. Namun, sekarang, hanya ada 2 dari mereka. Dia terlalu malu untuk membicarakan hal ini. Itu keren. Berapa banyak orang yang kamu miliki? Jika kita punya cukup, kita bisa menyerang ruang bawah tanah tim. Petik 2. Pada saat ini, Si Feng baru saja selesai bertemu dengan Kola dan yang lainnya. Dia siap untuk fokus penuh pada pembentukan tim inti untuk Zero Wing. Sebelum itu, ia mengirim Kola dan 2 lainnya untuk mengunjungi rumah lelang untuk membeli beberapa tas dengan kapasitas lebih besar, sejumlah besar ramuan pemulihan mana, dan beberapa minuman. Dia juga meminta Violet Cloud untuk bergabung dengan Blackie untuk menggiling dan naik level. Namun, dia tidak berpikir bahwa Fire Dance akan menghubunginya tepat waktu. Waktunya tepat. Bab 166, Formasi Awal Tim. Hanya ada 2, Kerbau Air dan aku sendiri. Setiap orang memiliki pendapat mereka sendiri, jadi aku tidak bisa menuntut ini dari mereka. Fire Dance hampir tersedak kata-katanya setelah mendengar nada bersemangat Ye Feng. 2 orang. Itu tidak terlalu buruk,
Si Feng tertawa ringan. Apakah kalian punya sesuatu yang perlu kamu lakukan sekarang? Jika tidak, kamu bisa bergabung dengan aku. Petik 2. Pada kenyataannya, Si Feng tidak terlalu peduli dengan rekan tim Fire Dance. Sebelumnya, Fire Dance menyebutkan bahwa rekan satu timnya tidak ambisius dan bahwa mereka hanya pemain biasa di Gods Domain. Karena itu, yang terbaik adalah Si Feng. Jika semua orang ini tidak bergabung dengannya, itu akan menyelamatkannya dari banyak masalah. Dia juga tidak perlu membuang waktu untuk melatih mereka. Aku tidak punya hal lain untuk dilakukan di sini, Water Buffalo, dan aku akan menemuimu. Sebelumnya, Fire Dance khawatir dia akan mengecewakan Ye Feng dengan berita itu. Namun, setelah mendengarkan nada suaranya yang santai, dia tidak bisa menahan nafas lega. Setelah memutuskan panggilan, Fire Dance dan Water Buffalo mengucapkan selamat tinggal kepada semua orang. Mereka tidak tahu kapan mereka akan bertemu lagi. Aku benar-benar tidak bisa memahaminya. Kenapa dia begitu terobsesi dengan pria itu? Seorang asasin berbaju kulit berkata setelah Fire Dance pergi. Dia tidak bisa menahan nafas. Aku juga sangat ingin tahu tentang Ye Feng itu. Apa bagusnya dia? Jika dia menjadi musuh Martial Union seperti ini, pada saat kita memasuki kota Sungai Putih, dia mungkin masih bersembunyi di kota ini, tidak berani pergi. Apakah akan ada artinya bagi kehidupan game seperti itu? Petik 2. Anggota tim yang memilih untuk tetap tinggal menyuarakan kebingungan mereka, satu demi satu. Sementara itu, di alun-alun air mancur kota Daun Merah, meskipun masih siang hari di Domain Dewa, bangku-bangku yang menghiasi alun-alun saat ini penuh sesak dengan pemain. Di sekeliling, orang bisa melihat pasangan saling menggoda. Pemandangan itu benar-benar kebalikan dari medan perang. Kakak Feng, maaf membuatmu menunggu. Setelah kedatangannya ke alun-alun air mancur, dia menemukan Ye Feng menikmati angin sepoi-sepoi saat dia menunggu seseorang. Jangan khawatir. Semua anggota kami akhirnya ada di sini sekarang. Di masa depan, kita semua akan menjadi anggota tim yang sama. Biarkan aku memperkenalkan kalian semua. Kalau begitu, Si Feng tersenyum ketika dia mulai memperkenalkan setiap anggota tim. Ada total 6 anggota yang hadir, tidak termasuk dirinya, Guardian Knight, Kola, Oracle, Drowsy Slot, Summoner, Gluttonous Mouse, Cleric, Violet Cloud, Assassin, Fire Dance, dan Berserker. Water Buffalo. Dengan keenamnya, mereka bisa menjadi party dungeon standar. Fire Dance, menjadi level 9, adalah pemain dengan level tertinggi di antara mereka. Yang mengikutinya adalah Violet Cloud dan Water Buffalo, yang keduanya berada di level 8. Sisanya semuanya level 7. Melihat bagaimana Violet Cloud menaikkan dirinya ke level 8 hanya melalui memasak, usaha dan penderitaan yang dia alami jelas. Jika bukan karena perintah keras Si Feng, Violet Cloud tidak akan berniat untuk keluar sama sekali. Dia lebih suka terus-menerus memasak dan mendapatkan uang. Ketika Kola dan yang lainnya melihat Fire dan setingkat, kekaguman memenuhi hati mereka. Selain itu, dia juga cantik. Mereka hanya mencapai level 8 dengan bimbingan Si Feng. Bahkan jika Martial Union tidak membunuh mereka, mengirim mereka kembali ke level 7, mereka hanya akan menjadi level 8. Mereka masih jauh dari level 9. Selain itu, peralatan Fire Dance adalah kualitas yang sangat tinggi. Dia juga memiliki beberapa potong peralatan rahasia perak, sementara yang lain adalah misterius besi.
Orang bisa melihat bahwa Fire Dance jelas seorang ahli, jauh lebih menakjubkan daripada diri mereka sendiri. Adapun orang yang berhasil merekrut kecantikan ahli ke dalam tim, Kola dan dua lainnya tidak bisa membantu, tetapi 5 Si Feng diacungi jempol. Ini seperti yang diharapkan dari pemimpin mereka. Sedangkan untuk level Si Feng, tidak ada seorang pun di tim yang bisa melihatnya, karena Si Feng telah menyembunyikan informasinya dengan topeng iblis. Yang lain hanya bisa melihat, tidak diketahui. Namun, tidak ada yang merasa khawatir dengan tindakannya. Si Feng terus-menerus merasa seperti ahli misterius bagi mereka, jadi wajar saja kalau mereka bisa melihat identitasnya. Kakak Ye Feng luar biasa seperti yang diharapkan. Kami hanya berpisah selama setengah hari, namun tekanan yang kamu berikan telah meningkat secara besar-besaran. Petik 2. Setelah Fire Dance bertemu Ye Feng lagi, dia jelas bisa merasakan bahwa itu dia berbeda dari sebelumnya. Dia seperti pedang terhunus, dan 6 inderanya mengatakan kepadanya bahwa Ye Feng telah menjadi jauh lebih kuat. Karena semua orang sudah akrab satu sama lain sekarang, aku akan memberitahu kalian apa yang perlu kamu lakukan selanjutnya, kata Si Feng secara formal. Namun, tepat ketika Si Feng hendak mengungkapkan tujuan mereka, sekelompok pemain tiba-tiba muncul dan mengelilingi plaza air mancur. Martial Union sedang berhadapan dengan suatu masalah. Semua yang tidak terlibat, segera pergi. Anggota Martial Union mengusir para pemain lain, mengambil kendali penuh dari plaza air mancur. Ye Feng, kamu sudah membuatku mencarimu untuk waktu yang lama sekarang, kata seorang pemuda yang berpendidikan saat dia melangkah keluar dari kerumunan. Ini adalah penghancuran tidak stabil. Ada lebih dari 400 anggota Martial Union berkerumun di alun-alun air mancur. Ketika Kola dan yang lainnya melihat semua pemain ini, mereka langsung panik, ekspresi mereka berubah serius. Apa? Kamu ingin mengambil tindakan di sini? Si Feng melirik pemain dari Martial Union. Mayoritas dari mereka adalah level 5 atau level 6, hanya sebagian kecil yang merupakan elit level 8 atau level 9. Bagaimana mungkin aku bisa begitu kasar? Aku hanya di sini hari ini untuk memberi kamu semua peringatan terakhir. Unstable Devastation berkata sambil tersenyum. Terakhir kali, dia telah mengambil kerugian besar karena Ye Feng. Jika dia bisa, dia benar-benar ingin membunuh Ye Feng sekarang. Namun, mereka tepat di tengah kota. Jika dia membunuh Ye Feng di sini, dia mungkin melibatkan serikat marsial juga. Namun, jika dia mengerahkan sekitar selusin pemain melawan Ye Feng, mereka hanya akan menjadi tidak berdaya melawannya, mempermalukan reputasi Martial Union. Ini bukan hasil yang ingin dilihatnya. Peringatan, kami sudah mencapai titik tidak bisa kembali. Peringatan kamu tidak berarti bagi aku, itu hanya omong kosong, Si Feng tertawa. Kamu masih tak kenal takut. Bahkan ketika dihadapkan dengan begitu banyak anggota kami, aku sangat mengagumi kamu untuk itu. Sayangnya, kekuatan kamu terbatas, kamu bukan lawan untuk Martial Union sama sekali. Peringatan aku tidak benar-benar ditujukan pada kamu. Unstable Devastation bertepuk tangan, mengalihkan pandangannya ke arah Kola dan yang lainnya. Dia kemudian dengan dingin berkata, kali ini, peringatan aku adalah untuk rekan tim yang berdiri di belakang kamu. Kamu semua lebih baik tersadar. Jika kamu memutuskan hubungan kamu dengan Ye Feng segera, aku meyakinkan kamu bahwa aku tidak akan mengejar masalah masa lalu dan membiarkan kamu semua pergi. Petik 2. Tentu saja, jika kamu memutuskan untuk berdiri dengan Ye Feng yang tidak berdaya, bersiaplah untuk menderita kemarahan serikat bela diri.
Aku akui bahwa membunuh Ye Feng sendiri sangat sulit. Namun, hanya masalah sederhana bagi Martial Union untuk memusnahkan kalian semua. Petik 2. Meskipun Unstable Devastation tersenyum ketika dia berbicara, Kola dan yang lainnya hanya bisa merasakan dingin yang dalam dari kata-katanya. Mereka tidak bisa membantu tetapi mengakui bahwa kata-kata kehancuran Unstable terdengar logis. Mereka bukan ahli tingkat atas, dan mereka tidak memiliki banyak keterampilan menyelamatkan nyawa yang dapat membantu mereka melarikan diri. Meskipun Martial Union tidak bisa membunuh Ye Feng, itu tidak berarti mereka tidak bisa menyingkirkan mereka. Terbukti, mereka sudah mati sekali sebelumnya. Pasti akan ada yang kedua kalinya di masa depan. Jika situasi seperti itu berlanjut, mereka tidak akan memiliki masa depan di domain dewa untuk dibicarakan. Melihat ekspresi panik dan ragu-ragu pada Kola dan yang lainnya, si Feng tidak berbicara sepatah kata pun, dia tetap diam saat dia berdiri di sana. Langkah penghancuran tidak stabil ini sangat kejam. Dia ingin si Feng mencicipi pengkhianatan teman-teman terdekatnya. Tidak hanya itu akan mengurangi kekuatannya secara keseluruhan, tetapi juga bisa menjadi hit di hatinya. Sayangnya, si Feng bukan lagi bocah sombong yang dulu. Sebaliknya, dia ingin menggunakan rencana penghancuran tidak stabil ini untuk menyaring anggota tim elitnya. Di masa depan, tim yang dipimpinnya harus berhadapan dengan banyak musuh yang kuat. Jika mereka tidak dapat menangani tantangan di hadapan mereka sekarang, bagaimana mereka bisa berhasil di masa depan? Si Feng tidak menginginkan rekan satu tim yang hanya menikmati saat-saat indah, tetapi tidak bisa menderita melalui yang buruk bersamanya. Ini bisa menjadi ujian si Feng untuk mereka. Dia ingin melihat pilihan seperti apa yang akan mereka buat dalam situasi seperti itu. Setelah beberapa waktu berlalu, Kola dan yang lainnya saling bertukar pandang, tersenyum di wajah mereka. Mereka semua telah membuat keputusan, dan mereka semua berdiri di sisi si Feng tanpa ragu, tanpa niat untuk pergi. Kola, Drowsy Sloth, Gluttonous Mouse, dan Valet Cloud awalnya adalah pemain yang dipandang rendah oleh orang lain. Mereka tinggal di bagian paling bawah dari domain dewa, dan mereka hanya memiliki level dan peralatan yang mereka miliki hari ini karena bantuan si Feng. Dengan menjadi musuh dengan Martial Union, paling buruk, mereka hanya akan kembali ke keadaan semula. Jadi, bagaimana mungkin mereka mengkhianati si Feng dalam situasi seperti ini? Adapun Fire Dance dan Water Buffalo, mereka telah lama menguatkan hati mereka untuk mengikuti Ye Feng. Mereka ingin mengalami dunia para ahli tingkat atas, dan dihadapkan dengan ancaman seperti itu, mereka tidak memedulikan sama sekali. Kehancuran yang tidak stabil, bahkan dalam kematian, kita tidak akan pernah mengkhianati pemimpin kita. Jika kamu memiliki kemampuan, maka datanglah. Kola tertawa keras ketika dia melihat Unstable Devastation. Baik, kata-kata yang sangat bagus. Kehancuran tidak stabil tersenyum dengan marah, berkata, jangan katakan bahwa aku tidak pernah memberimu kesempatan. Ini adalah sesuatu yang kamu semua pilih untuk diri kamu sendiri, jadi jangan salahkan aku karena tidak kurang sopan. Anak-anak, tangkap mereka. Petik 2. Awalnya, Unstable Devastation berpikir bahwa dia bisa mengambil kesempatan ini untuk mempermalukan Ye Feng, mengubahnya menjadi bahan tertawaan. Namun, dia benar-benar tidak berpikir bahwa orang-orang ini akan menjadi sangat kacau. Mereka pasti makan sesuatu yang salah untuk mengikuti Ye Feng dengan tabah. Jika tidak, Ye Feng pasti telah menunjukkan fantasi penuh harapan, membiarkan mereka berpikir bahwa mereka masih memiliki masa depan.
Karena dia sudah ada di sini, dia tidak akan membiarkan Ye Feng dan yang lainnya melarikan diri tanpa cedera.